Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Muslim ya, terkait tentang berhias dengan cara melukis alis untuk berhias untuk suami tentunya. Apakah dibolehkan atau tidak? Nah, buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi, jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel YouTube Salam Televisi. Ya, di segmen kedua ini kita akan membahas tentang bermuamalah teman-teman ya. Berurusan ya, bermuamalah. Namun sebelum saya bacakan detail pertanyaannya, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang kedua ini kita hubungi Ustadz Rosyid. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya bermuamalah dengan orang yang tidak sadar, yang pikun atau yang sedang sakit? Mohon pencerahannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Orang yang sakit dan orang yang pikun adalah merupakan cobaan ya bagi mereka-mereka yang mengalaminya. Nasallallahu al-afiyah. Tentu kita tahu bahwa seorang muslim yang sudah mukallaf, yang sudah dibebankan syariat ya, ketika mengalami sakit tentu ada rukhsah, adapun keringanan yang diberikan dalam syariat. Nah, bagaimana pula dengan orang yang pikun? Dalam riwayat Abu Dawud kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan yurfa'ul qalamu aw rufi'al qalamu an thalathatin. Pena itu diangkat dari 3 orang, artinya tidak dicatatkan bagi mereka dosa. Anas sabi hatta yablugh, anak kecil sehingga dia balik. Ya. Wa anil majnuni hatta yafiqa, dari orang yang gila sampai dia sadar. Wa anil naimi hatta yastayqidha, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa orang yang pikun ini, dia ini kan berarti tidak memiliki tidak sadar lagi seperti orang normal kan begitu. Nah, maka orang yang seperti ini, maka kata para ulama, apakah pikunnya ini permanen apa tidak gitu. Kalau pikunnya ini permanen, maka dia digolongkan menjadi orang yang gila gitu. Orang gila tentu tidak ada hukum gitu. Ya nggak ada masalah gitu. Gimana lagi dia orang gila kan? Begitu. Karena memang syarat dalam kita beramal itu kan 2 dia. Syaratul ada, syarat wujub dan ada kan gitu. Dia dari sisi syariatnya dikenakan, mukallaf dia, tapi kan adanya pelaksanaannya nggak bisa. Kenapa? Karena dia tuh gila tadi itu. Nah, kalau gilanya itu permanen, maka dihukumkan dia termasuk orang gila. Tapi kalau tidak, ada orang kadang-kadang memang penyakit pikunnya ini tidak permanen ya. Artinya kadang dia sadar, kadang dia enggak gitu. Artinya tidak permanen begitu. Maka apa yang harus dilakukan? Kata para ulama bahwa ketika dia dalam keadaan sadar itu, maka dia wajib melakukan semua syariat Islam. Sebagai seorang mukallaf tentunya, sholatnya, zakatnya, segala macamnya. Nah, ketika dia dalam keadaan tidak sadar itu atau kembali ke pikunnya itu, maka dia dihukumi seperti orang pikun lagi. Begitu cara bermuamalah atau berinteraksi dengan orang yang mengalami penyakit pikun seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Rosyid atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah. Nah, teman-teman untuk bermuamalah dengan orang yang tidak sadar atau pikun atau mungkin sakit ya, maka seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rosyid tadi, kita harus melihat situasi dan kondisinya. Kalau memang ini pikunnya atau tidak sadarnya secara permanen, maksudnya memang sudah pikun total, maka tidak dibenarkan untuk bermuamalah dengan yang bersangkutan. Namun kalau seandainya jika ini sifatnya sementara, mungkin ya kadang ingat, kadang tidak, kadang bisa diajak berinteraksi, kadang tidak, maka muamalahnya dilakukan ketika yang bersangkutan itu bisa berinteraksi atau secara sadar. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak boleh ada pemaksaan ketika memang yang bersangkutan tersebut sedang tidak mengerti atau tidak sadar atau sedang mengalami pikun tadi. Nah, maka dari itu kita harus perhatikan yang kita ajak muamalah ini
Kita coba bangun interaksi terlebih dahulu. Kalau memang sifatnya nyambung, ya maka dibolehkan. Dan dan bagaimana kalau seandainya memang ada perlu dengan yang bersangkutan namun dia sudah pikun, maka dalam hal ini kita coba berinteraksi dengan familinya atau saudaranya ya yang terdekat. Mungkin anaknya, istrinya, atau sanak saudara, ayahnya, ibunya, dan lain sebagainya yang memang mengerti situasi dan kondisi dari yang bersangkutan. Ya Allah alam teman-teman, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Ustaz, bolehkah bekerja sama dengan sebuah instansi agar instansi tersebut mewajibkan anggotanya untuk menggunakan jasa kita dengan memberikan persenan kepada instansi tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz.